Jadi pemirsa, ini adalah situasi terkini di Rapimnas dan Munas Partai Golkar ke-11. Bahlil Lahadalia ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dipilih secara aklamasi karena Bahlil Lahadalia adalah calon tunggal yang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar di dalam pemilihan kali ini. Untuk membahas ini lebih lanjut, saya ajak Anda untuk kita tanyakan dan diskusikan lebih jauh lagi bersama pengamat politik, ada Henry Satrio. Mas Henry, selamat siang. Selamat siang. Mas Henry, dengan dipilihnya Bahlil Lahadalia secara aklamasi seperti ini, menurut Anda apakah nanti akan ada efeknya, dampaknya, bagaimana di peta politik Golkar untuk selanjutnya? Ya, Golkar itu kan kriteria utamanya sebagai ketua adalah dekat dengan pemerintahan ya, dan selalu begitu. Golkar mengikuti apa hasrat pemerintah dalam diri Partai Golkar itu sendiri. Tapi karena keunikannya itulah maka Golkar tetap ada hari ini. Selama masa kepemimpinan Pak Jokowi itu tercatat beberapa orang sudah menjadi ketua umum Golkar, dimulai dari Ade Komarudin, kemudian Setia Novanto, kemudian ada Idrus Marham, kemudian juga ada apa namanya Erlangga Hartarto, dan sekarang Bahlil. Erlangga Hartarto cukup lama sebetulnya menjabat sebagai ketua umum, itu sekitar 7 tahunan. Jadi kalau kemudian Bahlil ditetapkan sebagai ketua umum Golkar oleh kader Golkar yang memiliki suara, ya ini pasti tidak jauh-jauh dari keinginan pemerintah yang berkuasa saat ini sebagai quote and quote komisaris utama ya, pemilik Golkar gitu. Jadi sekarang kan setelah Bahlil kemudian ditunjuk sebagai ketua umum, maka perhatian kita beralih kepada siapa yang menjadi ketua Dewan Pembina gitu ya. Ketua Dewan Pembina sampai hari ini ya selain Abu Rizal Bakri yang digadang-gadang akan menjadi ketua Dewan Pembina adalah Joko Widodo. Wah, ada ART-nya tidak mengizinkan ya, tapi ini adalah Munas. Munas adalah keputusan tertinggi Partai Golkar. Sehingga sangat mungkin kemudian ADART-nya diubah. Kenapa kemudian bisa diubah ya? Ya itulah tadi, Partai Golkar seperti partai pemerintah gitu. Kalaupun dia beroposisi pada saat pemilu, begitu menang ya dia akan kembali lagi mendukung pemerintah. Nah, Oke. kalau kemudian memang kursi Dewan Pembina itu disiapkan untuk Pak Joko Widodo, apakah Pak Jokowi akan bersedia? Menurut saya akan bersedia karena yang diinginkan secara politik tentunya adalah kesamaan dengan ketua umum partai-partai politik lain. Kan juga ada Pak Prabowo yang menjadi ketum Gerindra, kemudian ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang jadi ketum PDI Perjuangan. Nah, kemudian Pak Jokowi gimana? Apakah Pak Jokowi hari ini masih jadi kader PDI Perjuangan atau kemudian melepaskan baju jaket PDI Perjuangan tersebut dan kemudian bergabung ke Golkar? Ya kita akan Baik. saksikan mungkin beberapa jam lagi itu akan terjadi atau memang tidak terjadi sama sekali. Oke, Itu Mas Henry, kira-kira. mengapa tadi Anda menyebut soal kursi Dewan Pembina ini? Jadi ibaratnya seperti kursi panas yang harus diperhatikan oleh publik. Apa alasannya? Soeharto di Golkar berpuluh-puluh tahun sebagai ketua Dewan Pembina. Jadi artinya Dewan Pembina itu punya kekuatan yang lebih tinggi juga dari ketua umum sebetulnya. Abu Rizal Bakri hari ini sebagai ketua umum Partai Golkar secara bijaksana mempersilahkan Bahlil untuk juga menjadi calon ketua umum dan kemudian menjadi ketua umum juga karena ada kebijakan yang memang mengikuti pemerintah gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti Joko Widodo yang menjadi atau Presiden Jokowi yang menjadi ketua Dewan Pembina, ya kita nggak usah kaget-kaget lagi. Justru kagetnya itu kalau ternyata masih Abu Rizal Bakri yang menjabat sebagai ketua Dewan Pembina, gitu Mbak. Oke, Mas Henry, ini nanti malam rencananya dan juga sudah dikonfirmasi ya, akan hadir di dalam Munas Partai Golkar ini ada Presiden Joko Widodo, kemudian ada Presiden terpilih Prabowo Subianto, ada Erlangga Hartarto. Nah, nanti pada saat sudah tiba waktunya untuk menilai dan menganalisa jika datang apa artinya, jika tidak datang apa artinya, Mas Hensat? Ya kalau datang nggak kaget lah karena memang Pak Jokowi punya kepentingan juga untuk Golkar ya sebagai salah satu partai pendukung dirinya yang memang loyal. Erlangga Hartarto ya datang sebagai Menko dan dia juga datang sebagai kader Golkar yang menemani Pak Jokowi kalau Pak Jokowinya datang gitu, sama Pak
Prabowo Subianto juga bisa datang sebagai Ketua Umum Gerindra ataupun Menteri Pertahanan. Tapi memang semuanya pusat perhatiannya akan kepada Pak Joko Widodo. Jadi dengan hadirnya Bahlil atau Pak Bahlil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar, kan nanti kita selain kursi Dewan Pembina, kita juga menyaksikan akan menantikan gitu ya siapa yang menjadi pengurus inti dari Partai Golkar saat ini. Apakah Bahlil kemudian memasukkan orang-orang baru yang memang loyalis dirinya, atau masih mempersilahkan orang-orang yang berada di lingkaran Erlangga Hartarto tetap menjadi atau memegang peranan kunci di Golkar. Karena tentunya kalau memang diubah, maka sangat mungkin peta pilkada di Golkar yang sudah berjalan sampai saat ini juga akan berubah. Jadi memang banyak hal yang bisa kita saksikan nanti dalam kepengurusan baru Golkar yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia ini. Baik, Mas Henry, sebelum kita bahas soal pilkada, ini kan kalau kita lihat dari pemilihan pemimpin, Rapimnas, Munas, Partai Golkar, biasanya penuh dengan dinamika di internal Golkar. Tapi kali ini kita lihat jalannya Bahlil Lahadalia begitu mulus. Tadi Anda sempat menyampaikan analisa ada peran pemerintah. Adakah faktor lain yang menyebabkan ini begitu mulus? Sebetulnya nggak mulus-mulus amat ya, karena isunya ini kan sudah ada proses penggantian ketua umum ini sejak Desember 2023 kalau saya tidak salah. Tapi kemudian Erlangga mampu bertahan sampai bulan ini gitu. Jadi kalau dikatakan mulus-mulus banget sih enggak ya. Tapi setelah pengunduran Erlangga Hartarto, jadi artinya memang tidak ada lagi tembok penghambat bagi Bahlil yang kemudian bisa menjadi seorang diri sebagai calon ketum dan akhirnya diputuskan hari ini. Jadi kalau dikatakan mulus-mulus banget sih tidak ya. Bahkan desas-desusnya kan perlu ada kekuatan-kekuatan lain yang memaksa Erlangga Hartarto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang kemudian menghebohkan malam minggu perpolitikan di Indonesia, sehingga hari minggunya ada gempa politik dan sampai hari ini kita masih membicarakan itu. Jadi kalau dikatakan mulus sih nggak mulus-mulus banget. Mulus setelah Erlangga akhirnya mundur dan desas-desusnya memang dipaksa mundur gitu ya. Siapa yang memaksa mundur kan itu persoalan lain. Tapi setelah mundur ya memang akhirnya lancar karena kekuatan yang menjaga Golkar itu pun runtuh dan pintunya terbuka lagi gitu. Baik, jadi tidak begitu mulus, tapi ini kan banyak opini ya di kalangan masyarakat. Nah, Mas Henry, ada satu lagi, ini seputar nanti pada saat pilkada ini di depan mata, mungkin adakah analisa Anda perubahan di dalam peta koalisi, peta strategi politik dari Partai Golkar pada saat Bahlil yang menjadi ketua umum? Ya, Bahlil adalah loyalis Jokowi ya, maka kemudian Partai Golkar pasti akan memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodir sosok Joko Widodo gitu ya. Jadi termasuk bisa juga kita kemudian memperkirakan atau memprediksi kira-kira Golkar pasca Pak Jokowi itu seperti apa. Kalau kemudian Pak Jokowi masuk sebagai Ketua Dewan Pembina, artinya memang Golkar masih berada dalam bayang-bayang seorang Joko Widodo gitu ya. Masalah dengan PDI Perjuangan nanti itu urusan lain lah mungkin. Nah, tapi kalau kemudian Pak Jokowi selesai, namun tidak berhasil masuk ke Partai Golkar karena ada aturan-aturan yang tidak bisa dia langgar, ya sangat mungkin kemudian setelah Pak Jokowi lengser, Golkar pun akan berubah karena nanti kan tergantung dari Pak Prabowo. Kira-kira Pak Prabowo menginginkan Golkar seperti apa. Kenapa saya katakan sangat mungkin Pak Prabowo mempengaruhi, yaitu tadi karena garis politiknya Golkar adalah garis politik kekuasaan. Siapa penguasanya maka akan diikuti oleh Partai Golkar. Tidak ada ceritanya Partai Golkar jauh dari kekuasaan atau kader biasa yang bukan menjadi pejabat pemerintah menjadi ketua umum Golkar. Kira-kira gitu. Baik, Jadi kalau begitu nanti kalau Mas, memang Pak Bahlil masih mau jadi ketua umum, ya dia harus bisa melobi Pak Prabowo sehingga tetap menjadi menterinya gitu, karena tanpa menjadi pejabat mustahil jadi ketua umum Golkar. Oke, kalau begitu nanti kita lihat bagaimana dinamika politik selanjutnya pasca ditetapkannya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih Henry Satrio. Mas Henry, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.
Pemirsa, demikian breaking news Metro TV kali ini. Tadi adalah seputar Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Nanti akan kami update perkembangan selanjutnya di program lain di Metro TV. Akhir kata saya Valencia Melvinsi, terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.